Oke, halo Intipers, balik lagi sama aku Gina. Aku masih ada di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang aku lagi bareng sama salah satu mahasiswa dari FPMIPA. Nah, aku lagi bareng sama mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi ya, Kak? Iya. Nah, namanya siapa, Kak? Namanya Anissa. Oke, Kak Anissa. Halo. Kita lagi bareng sama Kak Anissa. Nah, kita bakalan coba tanya-tanya seputar jurusan Pendidikan Biologi. Nah, kita langsung tanya aja langsung ke Kak Anissanya ya. Nah, Kak, secara garis besar sebetulnya pendidikan biologi ini mempelajari apa sih dan kayak gimana? Nah, kalau jurusan pendidikan biologi itu kan sesuai dengan namanya ya, pendidikan. Kita pasti belajar tentang pendidikan. Terus untuk biologinya tentunya kita kayak belajar tentang hewan, tumbuhan, manusia, mulai dari anatominya, terus fisiologi, morfologinya juga kayak gitu. Terus kita belajar beberapa ilmu lingkungan, parasit juga kayak gitu. Oke, jadi lebih mempelajari tentang pendidikan dan juga ilmu biologinya gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak kayak mitos ataupun stereotip yang emang biasanya tuh dilayangkan ke jurusan Kakak? Kalau mitos kayak gitu untuk jurusan sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada, Nggak oke. Jadi masih aman-aman aja gitu ya. Nah, kalau untuk konsentrasi di jurusan Kakak ada nggak? Konsentrasi juga nggak ada, Nggak jadi ada. semuanya general gitu, umum sama-sama belajar Umum. Jadi sama berarti ya semuanya gitu ya, mahasiswanya sama dan nggak ada penjurusan lebih. Nah, terus kalau untuk tugas sendiri nih Kak, untuk pendidikan biologi tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih yang membedakan sama jurusan-jurusan lain? Banyak nih Oke, untuk banyak. tugas. Oke, gimana? Pertama, kita banyak laporan praktikum, terus ada beberapa laporan praktikum yang harus tulis tangan, terus ada beberapa mata kuliah yang menyuruh kita untuk menggambar hasil praktikum kayak hewan, tumbuhan kayak gitu. Terus ada juga tugas ke lapangan untuk penelitian kayak gitu sih. Oke. Itu yang cukup membedakan gitu ya dengan jurusan lain. Jadi ada menggambar gitu tugasnya. Itu gambar. pelah kan nggak sih Kak? Lumayan menyita waktu soalnya. Menyita waktu. Pertama, sebenarnya gambarnya tuh nggak perlu bagus, cuman kalau kata asprofnya tuh asisten praktikumnya harus representatif katanya kayak gitu ya. Ya itu tuh kayak otomatis harus bagus juga kayak gitu. Nah, terus Kak kalau misalnya untuk mata kuliah ataupun dosen ada nggak sih menurut Kakak yang terfavorit gitu? Ada Siapa pasti. dan mata pelajaran mata kuliah apa? Dosennya itu Pak Yusuf Hilmi, mata Oke, kuliah ekologi umum. Mhm. Terus kenapa beliau? Soalnya beliau tuh sangat menginspirasi gitu orangnya. Terus dalam pendidikannya tuh beliau sangat pokoknya baik banget gitu, selalu mendoakan murid-muridnya, jadi sangat inspiratif banget. Terus satu lagi mungkin ada Bu Ana. Kenapa Bu Ana? Soalnya Bu Ana tuh lucu. Kalau misalkan kita kesiangan masuk kelasnya, biasanya beliau suka nyuruh kita ngasih makan 3 kucing. 3 kucing. Iya, soalnya beliau suka kucing gitu, penyayang sama kucing. Oke. Jadi kalau misalkan Anissa telat, Anissa coba nanti kasih makan 3 kucing ya, pastikan makanannya harus dimakan gitu, bukan dikasihkan aja. Di foto, didokumentasikan juga? Kadang-kadang minta difoto. Kadang kayak gitu. Kalau untuk mata kuliahnya Kak? Mata kuliahnya favorit ekologi umum juga. Ekologi Soalnya umum. banyak tugas di lapangnya, terus kita juga di akhirnya itu penelitian di Taman Nasional Baluran tahun kemarin tuh, dan itu seru banget. Maksudnya kalau di lapangan beda banget ya sama di kelas, kayak gimana kondisinya kayak gitu. Pokoknya banyak pengalaman yang di lapang tuh yang nggak kita dapetin waktu kita di kelas. Jadi lebih seru karena mungkin banyak kulap ya, kuliah lapangan yang emang langsung terjun ke alamnya gitu secara langsung. Oke, nah kalau misalnya untuk Kakak sekarang semester berapa? Maaf? Semester 8. Semester 8. Nah selama 8 semester gitu ya, ada nggak sih kayak tantangan terbesar atau tantangan terberat yang udah Kakak alami nih selama kuliah? Tantangan terbesar paling karena banyak tugas ya, jadi harus pintar-pintar manage waktu. Jadi ketika maksudnya banyak banget kan tugas tuh numpuk, bukan dari satu mata kuliah aja kayak gitu. Jadi dalam seminggu tuh harus beberapa laporan dikumpulin, belum tugas pribadi mungkin ya, ada kelompok juga. Jadi harus pintar manage waktu gitu, harus bisa memprioritaskan mana yang tugas yang harus didulukan. Oke, jadi lebih pada manage waktu gitu ya, karena tugasnya banyak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk alumni sendiri, biasanya tuh kalau udah lulus dari jurusan pendidikan biologi, mereka tuh banyaknya kerjanya di mana sih? Kalau alumni karena pendidikan mostly ya banyaknya pasti jadi guru gitu. Beberapa juga ada yang kayak membuka sendiri tempat les. Terus banyak juga sih dari pendidikan biologi yang kerja di bank. Terus mungkin ada yang lanjutin studinya kayak gitu sih, atau kerja di kantoran kayak gitu. Jadi banyak ya peluang untuk kerjanya juga ternyata nggak terbatas dari pendidikan biologi, nggak lingkupnya itu tentang biologi lagi, guru lagi gitu ya. Tapi banyak kayak di bank dan juga di perusahaan-perusahaan ya, karena sangat dibutuhkan juga ya. Nah,
Terus kalau misalnya untuk mahasiswa baru nih Kak, yang juga mungkin pengen sama nih untuk masuk jurusan pendidikan biologi kayak Kakak, apa sih tips dan trik untuk maba-maba dan juga siswa di SMA sana yang juga pengen masuk? Untuk tips and triknya mungkin pastinya belajar, semangat, berdoa kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah ya untuk mengakses materi-materi gitu selain di buku. Jadi pokoknya tetap belajar, terus usahakan gitu jangan hanya dihafal, tapi lebih ke mengertinya kayak gitu. Kayak memahami gitu ya. Ya itu lebih penting daripada dihafal aja gitu. Oke, nah tadi ngomongin maba, sekarang mungkin terakhir ya pertanyaannya ini ngomongin tentang kakaknya nih. Apa sih harapan atau mungkin ya rencana kakak gitu ya setelah nanti kakak lulus? Apalagi ini udah semester akhir gitu ya. Oke, gimana Kak? Rencananya sih ada beberapa plan. Yang pertama pengennya lanjut S2. Amin. Pengen cari beasiswa untuk lanjut S2. Terus kalau enggak kerja dulu aja gitu jadi guru, atau pengennya sih lebih pengen bisa buka tempat les sendiri gitu ya. Sendiri, jadi apa ya, bisa membuka peluang kerja juga untuk yang lain kayak gitu. Gitu ya. Oke, ternyata banyak banget ya harapan dan rencana kakak setelah lulus nanti. Semoga itu semua itu tercapai. Amin. Oke guys, mungkin itu aja bincang-bincang kita bareng sama Kak Anissa ya. Kak Anissa dari jurusan Pendidikan Biologi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.